Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keluarga dan spiritualitas. Semoga obrolan bersama narasumber yang telah hadir pada hari ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Di podcast kali ini kita akan mengundang dua narasumber yang berbeda generasi. Yang pertama ada generasi yang lebih muda, dan yang kedua ada generasi yang lebih tua atau disebut dengan dewasa muda. Di sini kita akan melihat tentang perbedaan pandangan atau pengalaman mereka tentang cara mereka berpikir tentang keluarga dan spiritualitas. Baik, karena di sini kami menggunakan dua narasumber dari dua kalangan yang berbeda, dari dua generasi yang berbeda, maka mari sama-sama kita dengarkan dulu wawancara atau podcast kami dengan narasumber yang lebih senior, yaitu Pak Kasat, yang merupakan dosen dari Politeknik Kementerian Kesehatan Aceh. Menurut pandangan Bapak sendiri, di tengah kesibukan yang luar biasa padat ini, bagaimana cara Bapak melihat keluarga sebagai tempat untuk berteduh sekaligus tempat untuk belajar tentang kehidupan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada siang menjelang sore ini masih diberikan kesehatan untuk bisa kita sharing terkait dengan keluarga, terus istilahnya gimana keluarga untuk menjadi sebuah tempat atau wadah yang kira-kira bisa menjadi penyejuk di dalam menjalankan kehidupan. Inti keluarga itu sendiri sebenarnya kan seperti ini, ya, sebuah ikatan yang hakiki, ya, yang kita niatkan dari awal, dari sejak awal ya, dari niat kita kan ini kan masa remaja ya. Nah, ini kan bakal mencari jati diri dan akan mencari siapa sih sebenarnya akan mendampingi nanti kan gitu. Nah, itu sebenarnya dari awal ya, dari titik awal kita harus paham, kenal karakternya, sifat daripada pasangan kita itu, sehingga kenapa itu bisa membawa nanti keluarga itu ke lebih arah yang baik. Kenapa? Kalau keluarga yang kita cari itu hari ini juga kan banyak kan, istilahnya manusia itu banyak, baru 2-3 hari udah intervensi. Nah, kan gitu, udah melakukan intervensi. Nah, sehingga kenapa? Kalau inilah sifatnya dan istilah ini dan ini terus dijalankan, maka di perjalanan kehidupannya biasanya susah untuk bisa tenang. Jadi ini Mbak, ada tentang berubah seiringnya presiden. Iya. Kalau terkait dengan seiringnya berjalannya usia, memang perlu yang pertama tadi adalah satu, kalau saya di masa remaja saya sampai dengan hari ini ya, selagi masih ada surga di depan mata kita, saya harus taat itu dulu. Kemanapun saya melangkah, apapun yang mau saya kerjakan, maka saya minta ridho ibu saya dulu. Nah, itu yang inti ya. Nah, kenapa? Karena hari ini kita banyak ya, istilahnya manusia hari ini atau anak muda hari ini dia tidak patuh dengan orang tuanya. Masih mau dia menganggap bahwa orang tuanya cuma hanya sekadar tempat dia hanya lahir aja. Dari pengalaman yang telah Bapak lalui, apa yang membuat Bapak tetap kuat dan mampu menghadapi berbagai perbedaan, maupun masalah dalam keluarga ataupun masalah dalam spiritualitas? Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Kenapa? Kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita mau berharap atau menyandarkan kehidupan kita ke manusia akan ada. Tetap. Maka saya bilangnya, boleh saya titip cuma hanya dekatlah dengan Allah. Saya yakin dan aku yakin Allah itu akan memberikan peluang dan memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Baik, terima kasih kepada Bapak Kasat yang telah berbagi pengalaman dan ceritanya kepada kita semua. Sekarang mari kita beralih kepada narasumber kita berikutnya, yaitu Bang Habib.
atau Bang Muhammad Wahyu Al-Habib, yaitu Ketua HMJ dari jurusan Psikologi Islam. Mari kita dengarkan sudut pandang Bang Habib tentang keluarga dan spiritualitas. Bagaimana Abang menanggapi ataupun menyikapi keluarga sebagai tempat atau penopang bagi Abang sendiri? Oke, jadi mungkin diulangi dulu ya pertanyaannya. Jadi di tengah kesibukan bagaimana cara menyikapi keluarga? Maksudnya menyikapi ini dalam artian kayak Apa yang pertama kali terbenak dalam pikiran Abang tentang makna keluarga? oh gitu. Menurut menurut abang sendiri, keluarga itu tempat pulang kayak gitu. Jadi kayak contohnya kan abang juga merantau ya, jauh dari kampung, mungkin teman-teman juga merantau, tapi riuk pikuk yang ada di Langsa ini yang bukan di kota kita, rumah itu jadi tempat pulang gitu. Jadi tempat persinggahan ternyaman dan terlama. Ketika kita udah capek dengan dunia luar, kita udah capek beraktivitas, orang rumah yang ada di keluarga itu adalah tempat pulang ternyaman gitu. Karena menurut Maslow juga, kebutuhan terdekat kita itu di keluarga. Jadi kebutuhan dasar kita itu juga salah satunya adalah keluarga sebagai tempat pulang. Atau di psikologi keluarga juga dibilang kalau misalnya ranah terkecil itu yang paling dekat adalah keluarga gitu. Jadi menurut abang intinya keluarga itu adalah tempat pulang. Tempat pulang ternyaman. Tempat pulang ternyaman. Jadi ketika kita nyatakan keluarga sebagai tempat pulang ternyaman, andainya Bang, kalau dalam keluarga tersebut orangnya itu nggak nyaman sama kita, apakah keluarga tersebut bisa dijadikan sebagai tempat pulang ternyaman atau enggak? Kalau misalnya kita pulang ke tempat ternyaman tapi orang itu Orang merasa nyaman. nggak nyaman gitu. Mungkin kita udah dibentuk dari kecil ya, dari di keluarga kita gitu. Jadi sedikit banyaknya orang tua itu pasti tahu tentang kita gitu. Bahkan kita tidak menuntutkan apa yang kita mau pun orang tua tuh terkadang peka apa yang kita inginkan gitu. Kalau pertanyaannya mereka tidak nyaman dengan kehadiran kita, maka itu perlu dipertanyakan lagi sebenarnya keluarganya itu kenapa? Pasti ada problem dong di dalamnya. Cuman kalau memang abang disuruh pilih opsi lain, kalau memang keluarga itu tidak nyaman, maka abang larinya ke teman terdekat. Kenapa? Karena menurut abang teman juga salah satu tempat ternyaman kita pulang. Gitu. Kalau misalnya memang keluarga, kadang ada ya keluarga yang memang orientasinya itu yang baku, yang kayak nggak bisa diajak bercanda atau nggak bisa ya Ada yang keluarga gengsian. ada gengsian, karena memang kita juga sadar ya orang tua kita dibentuk di zaman-zaman yang sebelum kita yang memang benar, yang memang baku kayak gitu. Kita ngomong jatuh cinta pun kayaknya nanti mengarahnya yang 18 plus semua kan, padahal kita juga butuh hal tersebut ya sebagai anak muda. Jadi menurut abang kalau memang ada hal yang bukan nggak diterima ya, lebih ke ada hal privasi yang mungkin nggak bisa diceritakan di orang rumah, abang larinya ke teman-teman terdekat gitu. Jadi opsi kedua itu adalah teman. Jadi apa sih hal yang paling kakak syukurin atau banggakan terkait tentang keluarga dan spiritual pada saat sini atau sekarang gitu? Yang paling disyukuri itu orang tua tuh nggak pernah membatasi apa yang anaknya mau. Kayak memang sebenarnya kalau dibilang ngedukung juga nggak mungkin, karena mungkin aku sadar juga sih faktor kenapa orang tua itu nggak mendukung anaknya, karena mungkin yang mereka nggak paham aja. Kan kita di psikolog ya, psikolog itu mau jadi apa gitu. Terus balik lagi sama dasar yang tadi yang kita bilang kalau orang tua itu sebenarnya orang yang baku. Jadi kayak untuk nanya ke anaknya aja, nah psikolog itu pakainya berat gitu ya, gengsi ya. Jadi kayak kita pun malas menjelaskan dan orang tua juga enggan untuk nanya gitu. Jadi untuk support alhamdulillah dalam segi biaya dan fasilitas itu alhamdulillah. Cuman kalau untuk segi spiritualitas atau batinnya kurang dapat sebenarnya. Kayak misalnya
dukungan kayak semangat ya atau kayak ini ya gitu, emak bangga gitu, enggak sebenarnya. Tapi ya aku paham juga, balik lagi ke teori dasar kita bahwa orang tua tuh sistem yang baku gitu, kayak robot ya kalau kita bilang gitu. Nah terus untuk spiritualitas, kalau kita mengarahnya tuh lebih ke sholat gitu ya, orang tua juga mungkin sekarang mungkin lebih capek ya nyuruh anaknya kayak gitu. Jadi kayak sholat iya mah tapi nggak dikerja gitu. Jadi kalau untuk sudut pandang spiritualitas dapat dukungan juga, kayak disuruh ABC, bahkan aku dulu dimasukin pesantren, itu kan salah satu dukungan spiritualitas ya, untuk menyuruh anaknya tahfiz. Tapi pada saat itu ya sama aja, ketika kita nggak suka sama suatu hal kan kita mencoba berbagai cara untuk keluar dari hal tersebut. Jadi ya kayak ya udah, aku pada saat pesantren itu aku nggak nyaman, dan akhirnya aku kabur bla 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 gitu. Jadi pas orang tua nonton yang di TV itu yang Quran itu yang habis Quran, terus dia pasti langsung gini, andai anakku habis Quran, jadi membandingkan, jadi benar. Jadi untuk segi spiritualitas sebenarnya didukung, kayak dikasih fasilitas masuk pesantren dan lain-lain. Tapi anaknya aja yang menolak. Ya, jadi kalau untuk balik lagi pertanyaannya, bagaimana dukungan orang tua dari segi emosional dan spiritualitas, masuk banget. Cuman balik lagi ke pandangan anaknya tentang yang diberikan akses kepada orang tuanya gitu. Selanjutnya, mari kita analisis jawaban dari kedua narasumber untuk melihat persamaan dan perbedaan pandangan mereka mengenai keluarga dan spiritualitas. Hasil analisis dari narasumber pada dewasa media dapat disimpulkan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Menurut teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, keluarga membantu memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, rasa memiliki, rasa aman, hingga mendukung seseorang untuk mencapai aktualisasi diri melalui kehidupan yang sesuai dengan nilai dan keyakinannya. Sementara itu, menurut teori kognitif sosial Albert Bandura, sikap, nilai, dan keyakinan narasumber terbentuk melalui proses belajar dari pengalaman serta teladan yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan keluarga. Oleh karena itu, keluarga dan spiritualitas menjadi dasar yang kuat dalam membentuk karakter, cara mengambil keputusan, serta memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Berdasarkan hasil analisis dari narasumber generasi muda, dapat disimpulkan bahwa keluarga berperan penting dalam memberikan rasa aman, kasih sayang, dan membentuk nilai-nilai spiritual. Menurut teori Abraham Maslow, keluarga memenuhi kebutuhan emosional dan rasa memiliki, sedangkan menurut Albert Bandura, sikap dan pandangan narasumber terbentuk melalui pengalaman serta pembelajaran dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, keluarga menjadi dasar penting dalam membentuk karakter, ketahanan diri, dan kehidupan spiritual seseorang. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa keluarga adalah tempat pertama untuk belajar nilai kehidupan, sedangkan spiritualitas menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Walaupun berasal dari generasi yang berbeda, keduanya sama-sama menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga dan memperkuat nilai-nilai spiritual. Terima kasih kepada kedua narasumber dan juga kepada para pendengar. Sampai jumpa lagi.